Apa dengan ini saya akan uh, menjabarkan untuk memahami manajemen industri. Nah, dengan subbahasan yaitu perencanaan teknis, pemilihan lokasi usaha, dan alokasi dari output pabrik. Ya, untuk kita kali ini yaitu di perencanaan teknis. Baik, perencanaan teknis berhubungan dengan pemilihan lokasi usaha atau pabrik dan alokasi dari satu untuk hanya itu output pabrik. Penetapan lokasi usaha atau pabrik merupakan fase yang sangat penting dalam proses perencanaan pabrik karena fasilitas produksi membutuhkan sejumlah besar modal yang akan diinvestasikan dalam jangka panjang serta kondisi yang penuh resiko. Ya, penentuan kapasitas pabrik. Penentuan kapasitas pabrik tidak dapat dirubah dengan segera. Penentuan kapasitas didesain untuk kebutuhan jangka panjang, yaitu 5 atau 10 tahun. Ya. Ya. Perancangan kerja. Rancangan kerja dimaksudkan untuk mendesain rancangan kerja yang dapat meminimasi kebutuhan dan ketidakpuasan kerja. Rancangan kerja berisi daftar tugas atau kegiatan individual yang harus dilakukan oleh pekerja atau kelompok orang. Pengukuran kerja. Pengukuran kerja berhubungan dengan penentuan standar output pengerjaan suatu aktivitas yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pekerja, sehingga manajemen dapat mengukur prestasi pekerja dan biaya tenaga kerja langsung dengan tepat. Penentuan biaya produksi ini berguna agar manajemen dapat menentukan harga jual yang tepat setelah mengetahui beberapa biaya pokok yang mereka pakai dalam pembuatan suatu produksi. Ini bisa membuat perusahaan dapat menentukan harga yang bersaing. Yang keenam yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi membahas beberapa modal dari bentuk organisasi yang biasa digunakan oleh beberapa macam organisasi, baik pada bidang jasa maupun manufaktur. Ya, ini untuk kriteria dari perencanaan teknis. Masalah lokasi ini timbul karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Ya, satu, akan mendirikan usaha atau pabrik yang baru. Dua, pabrik yang akan diubah karena alasan-alasan yaitu A, adanya perubahan tingkat permintaan secara signifikan. Adanya perubahan daerah distribusi secara signifikan. Terus adanya perubahan biaya dari atau kualitas dari produksi yang kritis, misalnya tenaga kerja, bahan baku, energi, dan sebagainya. Adanya peningkatan nilai barang tak bergerak atau secara signifikan harus dirubah, misalnya karena banjir, prestis, atau perbaikan relasi. Faktor yang signifikan dalam studi lokasi untuk itu produksi. Rangsang untuk memindahkan lokasi mungkin berasal dari kebutuhan akan tersedianya input yang lebih banyak atau yang mempunyai kualitas yang lebih baik. Pemikiran ini berhubungan erat dengan pasar dari input tersebut. Bahan baku. Faktor yang dominan dalam penentuan lokasi adalah kebutuhan untuk dekat dengan bahan baku. Jasa pelayanan untuk sektor swasta cenderung mempunyai lokasi dekat pasar yang mempunyai konsumen yang sangat potensial bagi perusahaan itu. Oke, sumber daya manusia. Pengukuran pengurangan ongkos tenaga kerja dapat dilakukan dengan memindahkan pabrik ke lokasi
di mana mempunyai tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah. Namun demikian, upah yang rendah saja belum tentu berarti murah secara keseluruhan. Baik, pendekatan metode transportasi untuk lokasi dan alokasi. Metode transportasi program linear pada dasarnya bisa juga ditujukan menyelesaikan permasalahan penentuan alternatif lokasi pabrik. Ya. Ada berbagai metode untuk menyelesaikan masalah transportasi, namun di sini diambil metode yang paling sederhana, cepat dan mudah, yaitu metode heuristik atau the least cost assessment. Oke. Contoh kasus menggunakan metode transportasi heuristik. Kita beranggapan misalnya PT X3 adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, misalnya makanan ringan. Sekarang ini telah memiliki dua buah lokasi pabrik, anggaplah P1 dan P2. Lokasi pabriknya itu di kota P dan P2. Pabrik itu didirikan guna menyuplai 5 wilayah pemasaran yang berada di kota A1, A2, A3, A4, dan A5. Untuk pemasaran di wilayah tersebut bisa dilihat pada tabel. Ya, tabelnya. Untuk P1 itu kita supaya ke A1, ke A2, A3, A4 dengan biaya yaitu Rp5 untuk kota A, satu produk ya. Misalkan makanan ringan seperti itu. Kita alokasi, kita dari kota P1 ini kita alokasikan ke A1 Rp5, terus A2 Rp3, Rp2, Rp3, Rp2, dan seterusnya ya. Untuk P2 juga sama. Dan untuk P2 ke A1 lebih mahal karena mungkin jaraknya sangat jauh dari penentuan ya. Dan lalu terbalik juga untuk A5 itu 0,2, mungkin lebih dekat ke A5. Seperti itu ya asumsi kita. Harga-harga ini muncul itu setelah manajemen itu menentukan harga pokoknya. Kapasitas ton per minggu untuk ke kota dari kota P1 ke A1, A2 sampai A5 itu 7.000 ton per minggu. Oke ya. Untuk biaya, nah, biaya ini untuk transportasi ke sana itu Rp75 gitu ya. Nama P2 itu Rp70, tapi kapasitas tonnya lebih kecil yaitu 5.500. Nah, karena adanya demand atau ramalan penjualan untuk ton per minggu, itu misalkan perencanaannya itu bahwa kita tuh ada tambahan untuk kota A1 itu sebesar 5.000 ton per minggu. Terus untuk A2, untuk wilayah A2 itu 6.000 ton. Untuk A3 itu 4.000 ton. Untuk A4 7.000 ton. Dan A5 itu 3.000 ton. Jadi total keseluruhan demand atau eh, mana kita yang akan datang itu 25.000 ton. Nah, untuk menutupi kekurangan supply, maka manajemen memutuskan untuk membangun sebuah pabrik baru dengan kapasitas 25.000 ton per minggu. Karena itu kita ngadepin demand ini tadi ya, ramalan ini. Di sini alternatif lokasi yang bisa diusulkan, misalnya N dan N. Ini yang tempat baru ya. Ini udah kita survei juga untuk kota M dan N, di mana data biaya produksi dan distribusi adalah sebagai berikut. Untuk dari N, wilayah N ini yang baru, N dan N, untuk ke A1 itu 1,5 biayanya, biaya produksinya. Untuk A2 0,5, 1,8, dan seterusnya. Untuk wilayah dari M, alokasinya itu agak sedikit lebih mahal, seperti ini ya, 7,8, 5, 8, 7,5, 8. Nah, kapasitas ton per minggunya 12,5. Kenapa 12,5? Karena itu udah 12,5 di awal, kekurangan kita 12,5. Untuk biaya setelah kita rinci-rinci, kita lakukan pengukuran langsung, itu maka Rp70. Dan untuk dari kota R, supply masing-masing ini produksinya itu Rp67. Dari data di atas, kelayakan dalam membangun pabrik baru yaitu N dan atau M yang akan kita pilih. Artinya dari lokasi ini pilihan itu terjadi karena dua faktor, yaitu kota N atau kota M. Mana yang kita pilih?
Nah, untuk ini kita mencoba untuk membahas ini ya. Di sini tadi dari P ke A1 A2 A3 itu bisa Anda lihat di sini. Tadi Rp5 itu untuk eh, apa produksinya. Maka kita tambahkan 75, maka 80. Tidak tadi Rp3 tambah 75 untuk biaya bahan baku itu jadi 77, 78, 77. Ini Anda bisa sendiri ya. Terus untuk 70 ada tambahan tadi 6,5, tambah 5 dan seterusnya. Nah, untuk 70 ini N dari wilayah baru yang harus kita buka itu Anda tambahkan juga dengan biaya produksinya rupiah per kilogramnya itu 1,5, tambahkan, tambahkan, tambahkan dan seterusnya ya. Nah, penentuan ini yang 2.500 ini kita bisa tentukan dulu untuk faktor yang terkecil. Yang terkecil di sini ada perhatikan di sini 70,2 ya, nggak ada lagi 70,2 nya di sini, ini 70,5. Artinya ini yang terkecil kita bilang satu ya. Yang ter yang kedua 70,5 ini kita tulis dua. Terus 71 kita tulis tiga. Di sini ada 4 kita tulis, nggak masalah yang terbalik juga ya, sama aja. Ini 4, terus ini 5, terus ini 6, ini 7. Sisanya itu kita tidak ikut sertakan. Karena perhitungan kita untuk lokasi baru itu maksimal 3 pilihan. Untuk kedua itu minimal 2. Dan untuk P1 untuk yang lama juga P2 itu hanya 2. Jadi tidak usah ditambahkan kembali karena aturan kita hanya 2. Yang lama itu 2, yang tiga, yang baru baru bisa mencapai 3. Ini ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya karena di sini kebutuhan kita 5.000, maka 5.000 di sini ada satu yang kita pilih. Kita langsung masukkan aja 5.000 karena di sini tidak ada yang kita pilih. Nah, untuk yang 6.000 ton, di sini ada satu juga. Maka kita langsung masukkan aja 6.000 ton. Nah, untuk yang A3, karena di sini ada 5 dan 6 awalnya, maka 4.000 Anda bagi. Tapi belum tentu kita bisa menentukan ini berapa-berapanya. Ya, kita balik dulu untuk ke sini. Ini dulu. Nah, ini 3.000, ini nggak ada, hanya satu, kita tulis 3.000. Berarti untuk yang eh, apa untuk yang ini ya, untuk yang A4 ini bisa Anda lihat ke sampingnya itu 5.500, ini 3.000 maka kurangnya 2.500. Nah, dari 2.500 kita naik lagi ya. Dari sini kalau kita di sini pakainya 7.000 sini ya, 7.000 ini 2.500 maka 4.500. Kita ke kanan 7.000 maka kita tambahkan lagi 2.500, maka akan ini dapat 1.500. Anda korek-korek aja ini ya, bisa ya, karena memang pemahamannya kalau tidak ada dua jalur maka kita lari dulu ke jalur yang lain yang lebih mudah, maka otomatis akan mendapatkan yang lain. Oke ya, jadi untuk N ini total biaya dari penyelesaian masalah ini bila dianggap pemilihan lokasi pabrik baru adalah N, maka hasilnya ini 1,821 miliar. Nah, ini asalnya dari ini ya. Nah, Anda kalikan aja itu 77 dikali 2.500 ditambah 78 kali 4.500 ditambah 71,5 kali 2.500 dan seterusnya sampai sini ya. Maka hasilnya ini Anda kalikan dulu 1.000. Kenapa? Karena di sini kita memakainya ini ton, ini kilogram, maka kita kalikan 1.000. Hasilnya 1,821 miliar. Ini untuk N. Tapi kita belum bisa memilih N ya. Kita coba lagi untuk memilih dari B untuk lokasi M. Sama ya,
Di sini tadinya 5, Anda tambah 75, tambah 5, 80, 75 tambah 3, 78, dan seterusnya. Penentuan 1, 2 sama yang terkecil kita ambil. Ingat di sini untuk wilayah baru bisa 3 kriteria, untuk yang posisi lama itu minimal maksimal 2, sorry maksimalnya 2. Tidak diperbolehkan 3. Itu ya. Oke, tapi kalau Anda mencoba ini, walaupun salah pemilihan ini, tetap yang kans untuk terpilihnya ini akan sama, hanya biayanya berbeda. Oke ya. Nah ini Anda kalikan ini, terus disuruh kali ini, dan seterusnya, yang ada angkanya ini, maka didapat 1,829 miliar. Maka pemilihan untuk lokasi N dan M, kita lihat biaya yang terkecil untuk transportasinya, yaitu biaya yang terkecil 1,821, lebih kecil daripada yang M. Maka pemilihan pabrik yang baru yaitu ada di wilayah N. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Dipelajarin lagi aja, terus kita terulang aja. Jadi Anda bisa memahami yang sebenarnya kasus ini. Ini yang harus dihadapi oleh seorang sarjana nantinya di suatu perusahaan. Oke, lanjut kita ya. Nah, untuk uh, perencanaan teknik itu kita masuk ke kebutuhan peralatan. Kebutuhan peralatan itu sistem tahap produksi tunggal, ada yang tunggal, ada yang berurutan. Nah, kita coba di sini untuk rumusnya kita masukkan ini ya, N sama dengan T per 60 kali P per BE, di mana untuk N itu jumlah mesin yang dibutuhkan, T waktu operasi per unit mesin, P tingkat produksi, operasi untuk D durasi periode operasi. Ya, ini rumus yang tadi kita bisa pakai ini nantinya. Oke, kita contohkan di sini suatu departemen aplikasi harus memasok 3.000 subkomponen kepada departemen lain untuk dirakit. Waktu pemrosesan diketahui 22,5 menit per unit. Efisiensi peralatan untuk 2 shift diperkirakan 80. Berapa peralatan atau mesin yang dibutuhkan? Dengan asumsi 1 shift 8 jam, apakah tetap diperlakukan dalam pemrosesan ini? Jika rata-rata cacat output di persen. Ini persoalan kita untuk menentukan kebutuhan peralatan secara tunggal. Artinya kita tidak tahu ini mesin apa yang kita butuhkan, tetapi secara global ini tunggal, jadi kita tidak tahu. Begitu ya. Solusi satu. Rumus yang tadi kita pakai, maka N sama dengan T per 60 kali P per DE. 2,5, Anda kalikan 3.000, 2,5 ini menit per unit kali 3.000 sub komponen dibagi dengan 60, ya. 60 dikali 16. Kenapa 60 kali 16? 16 ini 2 shift ya, maka 16 jam ya, 16 jam Anda kalikan jadiin menit, maka dikali 60 dikali 0,8% ya, efisiensi peralatan. Itu ya, sama dengan 9,7 mendekati 10 mesin. Kita nggak tahu mesinnya, ya, tapi kita hitung di sini 10 mesin. Nah, dengan cara ini, dengan mudah akan didapatkan jumlah mesin yang dibutuhkan. Namun, harus diperhitungkan juga akan output good-nya, produk good-nya, dan output defect-nya agar didapatkan jumlah mesin yang akurat dengan sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Artinya ini tidak mewakili. Seperti itu. Oke, kita masuk solusi 2. Kita anggap di sini produk yang harus kita buat itu produk yang bagus ditambah produk defect. Gitu ya. Nah, bila disempurnakan kembali, maka P sama dengan PG, produk good 1 dikurang dengan persentase cacat. Nah, kita masukkan 3.000, 1 dikurang 0,5 dari sini, ya. Maka produksi yang harus kita buat itu sebanyak 3.158 unit, ya, yang harus kita buat. Artinya bukan 3.000, harus 3.158 menghadapi cacat output sebesar 5%. Jika mempunyai 25 hari kerja per bulan dan menggunakan 2 shift, maka kita mempunyai 2 kali 8. 2
kali 8 2 shift, kali 8 satu shift 8 jam, kali 25 hari yang nggak boleh ya, satu kerja satu bulan 4.000 jam. Anggap rata-rata output dari pekerja di 110%. Artinya pekerja itu datang dengan ambisius ya, dengan jiwa yang semangat seperti itu, loyalitas tinggi, maka kita anggap bukan 100% dia mengerjakan permesinan, tetapi 110 dari waktu standar. Maka 400 jam tersebut adalah sebanding dengan 400 dikali 110% sama dengan 440 jam. Iya, dengan pengetahuan di atas, pembahasan standar menjadi 3 menit. Kenapa kita ambil 3 menit dari 2,5 menit? Karena ada namanya manusia itu kadang-kadang eh, hilang konsentrasi dadakan ya dengan beberapa detik. Nah itu yang kita harus semakan di sini. Kita tidak boleh mengambil 2,5 menit sesuai standar. Kita naikin 0,5 menit jadi 3 menit. Ini karena kadang-kadang kita lalai atau apa ya, kita lengah, kita banyak pikiran mungkin seperti itu ya. Maka kita harus memperjuangkan 0,5 menit tambahkan. Maka kebutuhan mesin yang harus dipenuhi sebagai berikut. N sama dengan TS per 60 dikali P per DS kali T. Itu sama dengan yang di atas ya. Cuma di sini untuk TS 3 kali 3158. Ini 33 menit proses standar, 3158 dari produk ini ya, termasuk itu. Terus dikali 60 dikali DS 440. Ini Anda bagi 25 hari dikali 0,8. Maka hasil mesinnya 12 unit mesin. Jadi kalau 10 itu tentu kurang. Seperti itu. Nah, mungkin ini ya yang soal pertama, jika ada kurang puas, Anda bisa ulang lagi ya, balik, Anda perhatikan aja. Gitu ya. Oke, untuk berurutan. Untuk berurutan itu, ini E sama dengan H per D mendekati 1, di mana untuk efisiensi tenaga kerja dan seterusnya ya, ini Anda bisa baca lengkap ya. Ini, ini. Nah, contoh kasusnya, ini PT X3 baru saja menandatangani kerjasama dengan suatu perusahaan manufaktur kendaraan misalnya, di mana PT X3 ini harus memasok 300 komponen per unit ya, per hari. Ini per hari ya. Untuk pembuatan komponen tersebut dibutuhkan 3 tahapan produksi berturut-turut seperti milling, grinding, drilling ya. Data pemrosesan sebagai berikut. Carilah kebutuhan mesin masing-masing pada tingkat produksi. Oke, kita masuk di sini. Ini contoh tabelnya. Kota produksi satu tadi udah disebutin building, nomor 2 drilling, drilling. Jam kerja sama, waktu prosesnya per menit 15-10 dan seterusnya. Rata-rata downtime-nya yaitu DT 80, 40, seterusnya. Rata-rata setup per hari seterusnya, terus ada cacat 6 per 9. Oke, efisiensi tahapan produksi. Untuk mailing, itu kita cari dulu efisiensinya, yaitu 1 dikurang DT tambah ST per D. Sama dengan 1 tambah 80, ini ditambah 16, dibagi 60 kali 8. 1 second jadikan menit. Karena ini menit ya, sama dengan 0,8. Terus untuk dua grindingnya sama ya, seperti ini. Ini Anda perhatikan. Nah, setelah ini, maka kita pemrosesan akan menghasilkan produk good dan defect. Maka dimulai dari bawah, perhatikan nih. Dari drilling, tidak boleh dari milling, tapi kita ulang dari drilling. Oke. P3, kita bukan P1, tapi P3. P3, produk good, itu 1 dikurang presentasi cacat. 1 dikurang 300, ya, 1 dikurang 0,09. Sama dengan 329,67, karena ini mesin kita gunakan 330 produksi ya, untuk produksinya. Untuk grinding juga sama, tapi dari sini turun kemari. Hati-hati ya, dari situ. Terus baru kita terakhir ke P1. Di sini kita turunkan lagi kemari sekian. Ini untuk proses pembuatan produk ya. Untuk nah, di drilling itu 330, 300 kita buat. Di grinding itu 344, di drilling itu 350.
Setelah nilai I dan P diperoleh, maka kebutuhan peralatan untuk masing-masing fabrikasi komponen adalah untuk departemen milling kita balik lagi ke saat ketiga ini kita naikin lagi. Ya jangan mulai dari bawah lagi. Oke. N sama dengan T sama ya dengan rumus tadi. 15 ini dapat dari sini. Waktu proses per unit dikali 366. Ini satunya kita naikin ke atas. 60 kali 8. 8 jam. 0,8. Ini dari sini ya. Ke dapat 15 mesin untuk billing. Terus untuk grinding yaitu sama ya, dapat 10 mesin. Terus untuk departemen drilling itu 16 mesin. Nah ini yang harus kita investasi produk mesin yang baru untuk memproduksi 300 komponen per hari ya, agar kita bisa mensuplai. Mungkin ini bisa membantu untuk anak-anak terutama teknik mesin ya untuk mata kuliah manajemen industri. Karena banyak bahasanya, maka kita masuk dulu untuk perencanaan teknis. Nanti untuk sesi berikutnya kita masuk ke analisis biaya produksi. Oke ya, mohon ditunggu aja untuk materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.